Anak muda yang berbakti kepada orang tua, walaupun sekolahnya nggak tinggi, walaupun sekolahnya nggak sampai kuliah S1, S2, tapi dengan berkat daripada doa orang tua. Doa orang tua itu sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Doa orang tua itu sama dengan doanya Nabi kepada orang tuanya. Artinya apa? Doa orang tua tidak bakal ditolak oleh Allah. Doa orang tua tidak bakal tertolak. Makanya sering-sering duduk kepada orang tua, minta berkahnya kepada orang tua, yang taat sama orang tua, yang tunduk, yang nurut sama orang tua. Ini pesan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridha Allah fi ridhal walidain. Kalau kalian ingin mendapatkan ridha Allah, maka kalian harus bisa mendapatkan ridha daripada kedua orang tua, terutama ibu. Hati-hati, ibu. Sampai kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga. Kita semua ingin masuk surga? Ingin masuk surga? Kuncinya ada di tangan ibu kita. Kuncinya ada di tangan ibu kita. Jadi kalau di rumah kita masih ada ibu, artinya di tangan kita pegang kuncinya surga. Kita pegang kuncinya surga. Ini Nabi yang mengatakan bahwasanya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Manakala ibu kalian ridho, manakala orang tua kalian senang, manakala orang tua kalian bahagia, jaminannya adalah surga. Dan tidak ada ceritanya, Bu, Pak, anak yang bakti sama orang tua hidupnya sengsara. Mustahil. Ini hati-hati anak muda nih. Kalau kepingin hidupnya bahagia, yang bakti sama orang tua, yang cinta sama orang tua, hati-hati jangan sampai membangkang kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ini anak-anak muda sekarang banyak kurang ajar sama orang tua, berani membangkang kepada orang tua, bahkan sampai berani ngebentak orang tua, ngangkat suara depan orang tua. Demi Allah, kalian sekali saja mengangkat suara depan orang tua, amal ibadah kalian akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Kita udah berapa kali ngebangkang sama orang tua, kurang ajar sama orang tua, bahkan ngangkat suara di depan orang tua. Nih, orang tua itu jimat buat kita, Bu, ajimat buat kita. Kunci kesuksesan ada kepada orang tua. Ada orang tua. Kenapa Habib kita disuruh berbakti kepada orang tua? Ya, karena jasa orang tua begitu banyak ibadah Allah. Karena jasa orang tua begitu sangat amat luar biasa. Bagaimana ibu kita yang telah berjuang untuk kehidupan kita, jasa orang tua luar biasa. Jadi jangan sepelekan orang tua, Bu. Jangan sepelekan orang tua. Orang tua. Jangan ada kecintaan kita kepada orang lain. Cintai dulu orang tua kita. Sayangi dulu orang tua kita. Jadilah manusia. Jadilah anak di depan orang tua. Jadilah anak di depan ibu. Anak yang hina ketika kita berhadapan dengan orang tua. Jadilah kita anak yang menjadi budak di depan orang tua, menjadi anak yang bodoh di depan orang tua. Jangan pernah angkat suara depan orang tua. Anak-anak muda sama orang tua kadang-kadang Masya Allah disuruh sama orang tua entar Masya Allah. Kadang-kadang orang tua tadi bentak-bentak, benar tak, Bu? Kurang ajar anak yang begini teh. Makanya pantas kalau baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengatakan uququl walidain, anak yang durhaka kepada orang tua termasuk dalam kategori akbarul kabair, dosa yang paling besar. Oh, ada dosa besar, ada dosa yang paling besar. Salah satunya dosa yang paling besar adalah uququl walidain, anak yang durhaka kepada orang tua adalah dosa yang paling besar. Allah murka, Allah marah kepada anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua ibadah Allah. Bahkan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan warning, memberikan peringatan kepada kita, hei anak-anak muda, kalau kalian kurang ajar sama orang tua, kalau kalian kurang ajar sama ibu kalian,
Ingat kata Nabi, kalian tidak akan mati, kalian tidak akan meninggal di muka bumi, kecuali kalian akan diadab oleh Allah di muka bumi oleh Allah, sebelum nanti di akhirat akan Allah masukkan dalam nerakanya Allah. Masya Allah. Makanya perhatikan bu, anak-anak yang durhaka sama orang tua hidupnya susah. Hidupnya susah, bisnisnya hancur, rumah tangganya berantakan, punya anak kurang ajar. Apa yang dia pegang jadi gak karuan. Kenapa? Karena mendapatkan adab berkat apa? Disebabkan oleh durhaka kepada kedua orang tua. Makanya sekali lagi, kalau di rumah kita masih ada orang tua, jaga orang tua kita bu. Jaga pada orang tua. Apa yang diminta oleh orang tua, apa yang diinginkan oleh orang tua, berikan apapun apa yang diinginkan, terutama ibu kita, anak-anak muda jangan pernah jauh dari ibu kita. Setiap hari kalian duduk dengan ibu, kalian harus berada di dekat ibu. Untuk apa? Untuk menjaga perasaannya. Apa yang dia minta berikan, apa yang dia mau kasih buat orang tua, segalanya. Masya Allah. Ini kalau kita ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tua ini luar biasa bu, orang tua ini luar biasa. Makanya anak-anak sekarang yang kurang ajar sama orang tua, lihat hidupnya, lihat keadaannya bakal sengsara. Orang yang kurang ajar sama ibu bakal sengsara. Terkadang seorang anak ketika menikah dia lebih mencintai istrinya daripada orang tuanya. Betul? Kalau sudah nikah, mana yang lebih dicintai? Istri apa orang tua? Istri apa orang tua? Masya Allah. Bu, hati-hati. Istri itu baru datang kemarin. Ya, istri wajib dimuliakan. Ya, istri wajib dicintai. Tetapi orang tua di atas segalanya. Jangan kalian kalahkan cinta kalian kepada orang tua karena istri kalian ibadah Allah. Sebab berapa banyak anak muda sekarang waktu mudanya bakti sama orang tua, tapi giliran nikah dia lebih mencintai istrinya daripada orang tuanya, lebih mencintai istrinya daripada ibunya. Masya Allah, istrinya kemana-mana diantar. Benar kan? Kemana-mana diantar cinta sama istri. Sementara orang tuanya dia biarkan begitu saja. Istrinya sakit, bingung. Orang tuanya sakit, antepkan lah ibu. Benar tak? Benar tak bu? Ini sekarang bu, ya? Istrinya sakit, luar biasa, dibawa ke rumah sakit. Begitu orang tuanya sakit, dimasukkan ke klinik aja bu, cukup. Ada-ada dimasukkan ke puskesmas, dikasih obat-obat kampung buat orang tua. Artinya apa? Dia lebih mencintai istrinya daripada anaknya. Semua permintaan istri diberikan, semua permintaan istri dikasih, sementara orang tua, yang melahirkan kalian siapa? Anak muda yang sudah berkeluarga, yang melahirkan kalian siapa? Bukan istri kalian, tapi yang melahirkan kalian adalah ibu-ibu kalian. Ya Allah. Begitu sudah sukses yang menikmati istrinya, Masya Allah. Benar gak? Begitu anak kita udah sukses bu, udah berhasil nikah, yang menikmati kesenangan siapa? Istrinya. Orang tuanya yang mendidik, orang tuanya yang melahirkan, orang tuanya yang mengandung, orang tuanya yang menyusui, orang tuanya yang membesarkan, orang tuanya yang menyekolahkan sampai dia menjadi manusia yang berhasil. Tapi begitu dia sukses, begitu dia berhasil, dia nikah, istrinya yang menikmati ibadah Allah. Ini anak kurang ajar. Ini anak kurang ajar. Makanya sekali lagi saya minta kepada anak-anak muda sekarang, kalau kalian ingin berhasil, kalian ingin sukses, yuk oleh malam ini kalian bertobat kepada Allah. Yang hubungannya kurang baik sama orang tua, malam hari ini temuin orang tua, cium kakinya, minta ridhonya, minta doanya kepada orang tua. Di masyarakat kita ada hal yang aneh yang sering dilakukan oleh masyarakat kita. Loh,
kita ini kadang-kadang mencintai kiai, mencintai ulama berlebihan. Orang bagus cinta ulama, bagus cinta kiai, karena itu adalah perintah agama. Kadang-kadang air minum bekas kiai itu rebutan, benar tak? Barokah, benar tak? Ayah kiai ajangan datang, kiai ajangan minta air dong, doain dong, kan begitu kita. Sisa makanannya rebutan. Begitu ajangan kiai datang rebutan salaman. Habib, apakah perbuatan itu jelek? Enggak, bagus. Menghormati ulama wajib, benar tak? Menghormati kiai wajib. Salaman sama kiai harus, mengambil berkah sama kiai wajib, harus. Tetapi itu semua menjadi percuma, nggak ada manfaatnya kalau kalian mengambil berkah dari seorang kiai, dari seorang ulama, tapi kalian tidak pernah mengambil berkah dari orang tua kalian. Percuma. Kiai datang sandalnya dibenarkan, dituntun, salaman. Saya tanya, sama orang tua gitu enggak? Percuma. Paham gak? Nggak ada manfaatnya. Saya tidak melarang ibu bapak menghormati kiai wajib, menghormati ulama harus, menghormati para habaib wajib. Tapi pertanyaannya, apakah penghormatan kalian kepada mereka sama dengan penghormatan kalian kepada orang tua kalian? Kita kadang-kadang mau minum bekas orang tua jijik, mau makan bekas makanan orang tua jijik, nggak mau makan. Tapi kenapa giliran bekas kiai kok mau? Kenapa giliran bekas ulama kok mau? Ada apa? Apakah ulama itu lebih afdal dari ibu kalian? Apakah ulama itu lebih mulia dari orang tua kalian? Enggak. Demi Allah, surga kalian ada di tangan orang tua kalian. Kalau kalian menghormati kiai, menghormati ulama, tapi kalian tidak menghormati orang tua, percuma. Kira-kira paham, Bu? Paham, Pak? Ini banyak dilema seperti ini, Bu. Disambut ulama, disambut kiai, masya Allah, dihormati, makanan yang disediakan sama orang tua gitu, enggak? Masya Allah, ada ulama datang dipijetin, takdir sama ulama, bagus, pijetin orang tua pernah? Bu, kita ini nggak pernah mijitin orang tua, nggak pernah gendong orang tua, nyuapin orang tua pernah nggak? Kita ini kadang-kadang membersihin kotoran orang tuanya jijik, benar nggak? Kalau kita punya orang tua yang sudah tua, maaf, keluar kotoran di atas kasur, mau nggak kita bersihin? Jijik, padahal kotoran kita dulu yang bersihin siapa? Dulu kita waktu masih kecil, kencing, buang air, yang bersihin siapa? Kita punya ibu, saudara. Sekarang ibu kita sudah tua, tidak bisa berjalan menuju kamar mandi. Begitu dia mengeluarkan kotor, mana anak-anaknya? Mana itu putra-putrinya yang dilahirkan dari rahim seorang ibu? Masya Allah, dia ambil pembantu untuk membersihkan ibunya, kurang ajar. Dia ambil babysitter untuk membersihkan kotoran ibunya, biadab. Ini anak kurang ajar, saudara. Dulu kotoran kalian, dulu kencing kalian, dulu BAB kalian, siapa yang membersihkan kalau bukan ibu kalian? Masya Allah, sekarang ibu kita udah tua di rumah, umur 70-80 tahun, nggak bisa ke kamar mandi, keluar kotoran, cici nggak mau dekat sama ibu kita. Masya Allah. Kira-kira yang kerja begini banyak tuh, banyak tuh. Hati-hati, Pak, hati-hati orang tua. Bu, kita ini mumpung masih ada orang tua yang bakti, nanti kalau orang tua kita udah meninggal baru nyesel. Benar tak? Kalau sudah meninggal baru nyesel. Bu, orang tua saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, saya sering berdoa, ya Allah, demi Allah, kalau ibu saya dilahirkan kembali ke muka bumi, demi Allah, 24 jam saya akan berada di kaki orang tua saya. 24 jam saya akan servis orang tua saya akan rawat orang tua saya akan gendong orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya kunci menuju surga saya. Ini banyak masyarakat kita ngaji saja, tapi sama orang tua goblok.
Masya Allah, ngaji kesana kemari, ngaji kesana kemari, sama orang tua kalian bagaimana? Percuma kalian ngaji sampai malam, sampai jam 2, jam 3, tapi sama orang tua nggak beres, kurang aja sama orang tua, ngangkat suara sama orang tua, bahkan nyambek sama orang tua, bahkan kalau disuruh sama orang tua, enggan, percuma kalian ngaji. Paham? Paham? Jaga ibu kalian, didik ibu kalian, ajarin supaya kita bisa duduk sama orang tua kita. Ya Allah, nikmat duduk sama orang tua kita. Ini kunci sukses. Makanya saya katakan anak yang berbakti kepada orang tua mustahil hidupnya susah, nggak bakalan. Ada satu hadis Nabi SAW yang menarik. Sebelum saya akhiri ceramah saya, ada satu hadis Nabi yang sangat menarik. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Birru abaukum kabirukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Perhatikan, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Kalau kalian sekarang berbakti, nanti kalian bakal rumah tangga, bakal punya anak, insya Allah anak-anak kalian akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Tapi syaratnya kalian harus sekarang bakti sama orang tua. Kalau kalian tidak bakti sama orang tua, kurang ajar sama orang tua, biadab sama orang tua, nanti kalian bakal nikah, bakal punya anak, nanti anak-anak kalian bakal membalas apa yang kalian lakukan terhadap orang tua kalian, yang disebut hukum karma. Hukum. Katanya jangan kaget kalau ada anak-anak sekarang kurang ajar sama orang tua, jangan kaget. Bu, ibu kalau dikurang ajarin sama anak, bapak kalau dikurang ajarin sama anak, coba introspeksi diri. Dulu bapak sama ibu kumaha? Dulu kita sama orang tua teh kumaha? Kalau dulu kita baik, anak kita pasti baik. Tapi kalau dulu kalian durhaka sama orang tua, siap-siap kalian bakal kawin, kalian bakal punya anak. Nanti anak-anak kalian akan menjadi anak-anak yang durhaka, anak-anak yang kurang ajar, anak-anak yang berani membantah kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena dahulu kalian tidak bakti kepada orang tua. Ini namanya hukum kan? Makanya anak-anak sekarang banyak kurang ajar sama orang tua. Mungkin dulu kita nggak beres sama orang tua, kita kurang ajar sama orang tua, kemudian kita berdoa, ya Allah jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh dan soleha. Dari mana? Kalau kalian menanam pohon yang jelek, tumbuhnya pun akan jelek. Makanya kalau kalian kepingin nanti anak kalian jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, mulai sekarang bakti sama orang tua. Hei anak muda, para pemuda dan pemudi, kalian bakal nikah, kalian bakal punya anak. Kalau kalian menginginkan anak-anak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang saatnya kalian berbakti kepada orang tua. Kalau enggak, jangan pernah bermimpi, jangan pernah bermimpi anak-anak kalian akan bakti sama kalian. Makanya sekarang banyak anak-anak kurang ajar sama orang tua, ngegampar orang tua, ngangkat suara depan orang tua, bahkan orang tua nanti ditunjuk, ditolol-tolol, dibodoh-bodoh oleh seorang anak. Kenapa? Karena dulu kalian sama orang tua kalian gak beres. Jadi gak gampang ngadepin orang tua ini. Bahkan para ulama mengatakan sebab musabab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tahu mati su'ul khatimah? Mati dalam keadaan dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan fasik, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan Allah murka yang tempatnya di neraka. Sebab musabab orang mati su'ul khatimah adalah uququl walidain. Manakala dia tidak berbakti kepada orang tua, kurang ajar kepada orang tua, dijamin matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Masya Allah. Yuk anak-anak muda, saya ajak, kesempatan ini jangan dihilangkan. Kalian bersyukur kepada Allah kalau di rumah kalian masih komplit dua orang tua, ayah masih ada, ibu masih. Ya Allah, nikmat. Nggak ada satu kenikmatan, satu karunia yang besar kalau kedua orang tua kalian masih ada, atau salah satu dari keduanya masih ada, ibu kalian masih ada. Rawat, duduk
tempat ibu kita, suapin, pijetin. Masya Allah. Bang setia sama istri sakit dipijetin. Giliran ibu sakit, kita ini kadang-kadang lebih takut istri daripada orang tua, benar? Giliran istri yang ngomong langsung dikasih, giliran istri yang minta dikasih, giliran orang tua. Saya sering melihat Bu, maaf, istri mau berangkat pengajian diantarkan sama suaminya naik mobil Bu. Giliran orang tua mau hadir pengajian suruh jalan kaki Pak. Orang tua mau hadir pengajian suruh jalan kaki, giliran istrinya mau hadir pengajian suruh naik mobil. Ini anak teh kurang ajar yang model begini. Ini anak biadab bencana. Istri disuruh naik mobil, ibu disuruh jalan kaki. Masya Allah. Siapa yang membesarkan kalian? Kalian ini punya utang banyak sama orang tua. Kalian hisap darah dagingnya, kalian hisap susunya. Masya Allah. Yuk, jadikan orang tua tujuan kita hidup Pak. Kalau kalian ingin menyenangkan Habib Muhammad SAW, bakti sama orang tua, bakti sama orang tua. Jadikan orang tua kita raja dan ratu. Jadikan orang tua kita raja dan ratu. Nggak bakalan susah, hidup nggak bakalan susah. Catat omongan saya, anak yang berbakti kepada orang tua, hidupnya nggak bakalan susah. Kalau susah, datang ke rumah Habib, ludahi muka Habib. Udah bakalan. Jaminan dari baginda Nabi Muhammad. Kalau kalian bakti sama orang tua, hidup kalian bahagia, dunia dan akhirat. Tidak Allah. Jangan cuma kepingin bahagia, orang tua ditelantarkan, orang tua dibiarkan. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana keadaan orang tua. Apa? Anak di rumah sini, orang tua sebelah sana, berbulan-bulan nggak pernah nengok orang tuanya. Ya Allah, ini anak udah nanti. Orang tuanya nggak tahu sakit apa enggak, apa yang dimakan sama orang tuanya nggak tahu. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Habib, saya nggak bisa merawat orang tua saya. Habib, kenapa? Karena saya sibuk, karena saya orang kantor dan sebagainya. Kalian itu menjadi sukses berkat doa orang tua. Doa orang tua yang menjadikan kalian sukses. Jangan sombong, jangan congkak kalian. إن الله وملائكته يصلون